Pasar modal sering dibicarakan dengan bahasa angka. Harga saham naik, indeks turun, kapitalisasi pasar bergerak. Investor masuk, investor keluar. Tapi di balik semua angka itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Siapa sebenarnya yang berada di balik kepemilikan perusahaan publik kita? Pertanyaan ini penting karena pasar modal bukan sekadar arena transaksi. Ia adalah ruang tempat kekuasaan ekonomi bekerja. Di sana ada modal, ada pengaruh, ada akses informasi, dan dalam banyak kasus, ada juga irisan dengan kekuasaan politik. Karena itu, ketika Bursa Efek Indonesia mulai membuka data pemegang saham emiten dengan kepemilikan 1%, langkah ini patut dibaca sebagai momentum penting. Saya Asri Widayati dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada pemegang saham besar, terutama yang berada di atas ambang 5%. Padahal, di bawah lapisan itu, ada kelompok pemegang saham minoritas signifikan yang selama ini tidak selalu terlihat secara sistematis. Kepemilikan 1-5% mungkin terdengar kecil, tapi dalam dunia korporasi, angka kecil tidak selalu berarti pengaruh kecil. Terutama jika saham itu dimiliki oleh investor besar, terhubung dengan kelompok bisnis tertentu, tersebar di banyak emiten, atau berada dekat dengan lingkaran kekuasaan. Disinilah transparansi 1% menjadi penting. Ia membuka jendela baru untuk melihat struktur kepemilikan pasar modal dengan lebih rinci. Bukan hanya untuk mengetahui siapa pemegang saham, tetapi juga untuk membaca pola. Apakah ada konsentrasi kepemilikan? Apakah ada jaringan lintas emiten? Dan apakah ada hubungan antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan publik? Namun, kita juga perlu jujur. Transparansi 1% bukan jawaban akhir. Data pemegang saham yang dibuka oleh pasar modal pada dasarnya masih menunjukkan legal owner pihak yang tercatat secara administratif sebagai pemegang saham. Ia belum selalu menjawab pertanyaan yang lebih dalam. Siapa beneficial owner atau pemilik manfaat akhir di balik kepemilikan tersebut? Ini celah yang penting, sebab dalam praktek bisnis modern, kepemilikan saham bisa disusun melalui banyak lapisan. Perusahaan investasi, institusi keuangan, perusahaan efek, nomini, entitas luar negeri, bahkan struktur kepemilikan berlapis lintas jurisdiksi. Artinya, nama yang tercatat sebagai pemegang saham belum tentu orang yang benar-benar menikmati manfaat ekonomi atau mengendalikan kepentingan tersebut. Pelajaran dari skandal global seperti Panama Papers menunjukkan hal yang sama. Transparansi yang berhenti pada nama entitas seringkali tidak cukup untuk membongkar siapa pemilik sebenarnya. Legal ownership bisa terlihat rapi di atas kertas, sementara beneficial ownership tersembunyi di balik lapisan korporasi. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi lebih penting ketika kita bicara tentang politically exposed person atau PEPS. PEPS adalah orang-orang yang sedang atau pernah memegang fungsi publik penting, juga keluarga dan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Dalam standar pengawasan keuangan, PEPS bukan berarti otomatis bersalah, tetapi mereka dianggap memiliki resiko lebih tinggi karena posisi, pengaruh, dan akses mereka terhadap kebijakan publik. Karena itu, ketika individu dengan karakteristik PEPS muncul dalam struktur kepemilikan saham emiten, publik perlu membacanya sebagai sinyal resiko tata kelola, bukan sebagai tuduhan pelanggaran hukum, melainkan sebagai alarm untuk memperkuat pengawasan. Dalam analisis terhadap data kepemilikan saham pada rentang sekitar 1-5%, ditemukan 5.180 pemegang saham tercatat dari berbagai tipe investor. Dari jumlah itu, 2.088 merupakan pemegang saham perseorangan. Lalu, ada 197 investor perseorangan yang tercatat memiliki kepemilikan di lebih dari satu emiten. Yang paling penting, analisis menemukan 21 individu dengan karakteristik sebagai PEPS atau PEP-linked person
Mereka tercatat dalam 28 entry kepemilikan saham karena sebagian memiliki saham di lebih dari satu emiten. Sekali lagi, temuan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, tetapi ia menunjukkan bahwa lapisan kepemilikan minoritas signifikan tidak steril dari relasi politik. Ada pejabat publik aktif, mantan pejabat, anggota keluarga pejabat, close associates, hingga pelaku bisnis berisiko tinggi yang memiliki irisan dengan kekuasaan atau aktor sektor strategis. Masalahnya, selama ini perhatian publik kerap berhenti pada pemegang saham pengendali. Padahal pengaruh dalam perusahaan tidak selalu datang dari kursi kendali formal. Ia bisa hadir melalui jaringan, kedekatan, reputasi politik, akses terhadap regulator, atau relasi bisnis yang tersebar di banyak perusahaan. Inilah yang bisa disebut sebagai pola hidden influence. Pengaruh yang tidak selalu terlihat sebagai kepemilikan mayoritas, tetapi hadir dalam struktur kepemilikan yang tersebar, minoritas, dan seringkali sulit dibaca tanpa data yang lebih terbuka. Persoalan berikutnya muncul ketika data pasar modal ingin dibandingkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Untuk pejabat publik aktif, kepemilikan saham seharusnya dapat dikaitkan dengan laporan harta kekayaan. Tetapi format pengumuman LHKPN saat ini masih memiliki keterbatasan. Aset surat berharga umumnya ditampilkan dalam bentuk nilai agregat. Publik bisa melihat total nilainya, tetapi tidak selalu bisa melihat nama emiten, jumlah saham, persentase kepemilikan, atau status kepemilikan manfaat. Akibatnya terjadi kesenjangan antara dua rezim transparansi. Data pasar modal bisa menunjukkan bahwa seseorang tercatat memiliki saham di emiten tertentu, tetapi LHKPN belum tentu memungkinkan publik memverifikasi secara rinci apakah saham itu dilaporkan sebagai bagian dari surat berharga. Disinilah agenda reformasi menjadi jelas. Transparansi 1% tidak boleh berhenti sebagai kebijakan membuka data. Ia harus menjadi pintu masuk untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terhubung. Pertama, data pemegang saham perlu diintegrasikan dengan data beneficial ownership. Kedua, pemegang saham berbentuk entitas seperti perusahaan investasi, institusi keuangan, perusahaan efek, atau entitas di yurisdiksi berisiko tinggi perlu diawasi lebih serius. Ketiga, resiko PEPS harus masuk dalam kerangka pengawasan kepemilikan saham emiten. Keempat, LHKPN perlu diperkuat, khususnya untuk aset surat berharga agar tidak hanya menampilkan angka agregat. Kelima, OJK, BEI, KSEI, KPK, PPATK, dan Kementerian Hukum perlu bekerja dalam satu ekosistem data yang lebih terhubung. Sebab pasar modal yang sehat tidak cukup hanya liquid, ia juga harus transparan. Tidak cukup hanya ramai transaksi, ia juga harus akuntabel. Tidak cukup hanya menarik bagi investor, ia juga harus bersih dari konflik kepentingan yang tersembunyi. Transparansi kepemilikan saham 1% adalah langkah maju, tetapi ia baru membuka pintu pertama. Pertanyaan berikutnya, apakah negara berani melangkah lebih jauh? Berani menghubungkan data pasar modal dengan beneficial ownership? Berani memperinci laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN? Serta berani membaca kepemilikan saham bukan sekedar sebagai data finansial, melainkan sebagai peta relasi kuasa? Transparansi ini juga hanya akan bermakna jika diikuti keberanian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum. Sebab ketika terjadi penyelewengan di pasar modal, OJK bukan hanya hadir sebagai pengawas, melainkan sebagai penjaga integritas pasar. Pada akhirnya, integritas pasar modal tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat saham diperdagangkan, tetapi oleh seberapa terang publik dapat melihat siapa yang berada di baliknya. Dalam demokrasi ekonomi yang sehat, pasar tidak boleh menjadi ruang gelap tempat modal dan kekuasaan bersembunyi.